Al-Muluk, surat Tabarak hiyal mani'atu min adzabil qabri. Surat Tabarak itu adalah pencegah dari azab kubur. Itu berapa ayatnya Al-Muluk? 30 ayat. Jadi punah orang yang istiqomah baca Al-Muluk, datang malaikat dari sisi kepala, neki Al-Muluk bentengi. Turun malaikat ke dada, ada Al-Muluk bentengi. Turun lagi, ada Al-Muluk. Sampai ke kaki, neki Al-Muluk. Sehingga tidak ada tempat untuk mengazab orang itu. Ahli membaca Al-Muluk. Rasulullah SAW dikatakan satu riwayat dalam kitab Syama'il, Rasulullah tidak akan tidur sebelum membaca surat Tabarak dan As-Sajdah. Makanya ada ulama 40 tahun sampai 50 tahun sekarang, setiap ba'diyah Isya yang dibaca Sajdah sama Al-Muluk. Ini amalan penting. Jadi ba'diyah Isya itu berapa? 2 rakaat. Ba'diyah Isya itu 2 rakaat. Dan termasuk yang mu'akkadah. Beda yang 2 rakaat sebelum Isya, itu ghairu mu'akkadah, ghairu muwazzab. Rasulullah mengistiqomahkan 2 rakaat ba'diyah Isya. Jadi yang sholat sunnah qobliyah ba'diyah yang mu'akkadah itu kan 10 rakaat. Itu yang 2 sebelum subuh, 2 sebelum duhur, 2 setelah duhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah Isya. Ini 10 rakaat ini yang mu'akkadah. Talik bakin apa lari nak bitan 10. 10 sebelum 2 sebelum subuh, 2 sebelum duhur, 2 setelah duhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah Isya. Ini 10 mu'akkadah, tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Bahkan kata Abdullah bin Barak dalam Bulughul Maram, Abdullah bin Umar, hafidtu min Rasulillah 10 rakaat. Saya menjaga 10 rakaat dari Rasulullah. Kira-kira 2 sebelum subuh, 2 sebelum duhur, 2 setelah duhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah Isya. Ini 10 rakaat mu'akkadah. Sekutu-kutu tak panggau ke sampai sunnah, tek palarin 10. Ini 10. Nah, ada seorang ulama menjaga 10 rakaat, yang 2 rakaat ba'diyah Isya, yang dia baca rakaat pertama saja dah, rakaat kedua Al-Muluk. Istiqomah 40 tahun, tidak penting aja. Orang yang sampai Isya saja dan baca rakaat pertama, rakaat kedua Al-Muluk. Karena Rasulullah tidak pernah tidur malam kecuali membaca 2 surat ini. Sehingga diambil, dilazimkan dibaca di ba'diyah Isya. Kuna tenari hafal lagi, buka ki Quran, baca. Yang penting proses membuka dan membacanya jangan melebihi 3 gerakan yang bisa membatalkan sholat. Mana HP? Buka al-Baqarah, beri sakwa. Waladhdallin amin. Dan HP. Bismillahirrahmanirrahim. Yang penting punanya SMS yang tamat, jadi buka. Kemudian dulu dari Al-Quran, aplikasi Quran, lama tiba-tiba nyawe ya, antara aku dengan baru baca, kacau gitu. Nah, jadi sampai 40 tahun dianugerahi umur panjang, hampir 90 tahun, salah satu istiqomahnya ba'diyah Isya, Sajdah sama Al-Muluk. Kalau sanggup anjir 10 rakaat sumpahi, tambahin 12 rakaat. Ya 12 rakaat itu yang tidak mu'akkadah. Yang mana yang tidak mu'akkadah? Itu yaitu 2 rakaat lagi sebelum subuh. 2 rakaat lagi sebelum duhur. 2 rakaat lagi setelah duhur. Dan 4 rakaat sebelum asar. 2 rakaat sebelum maghrib. Jadi sudah sebelum subuh tambah 2, setelah subuh tambah 2 berarti 4, dan sebelum asar tambah 4, 8, sebelum maghrib ditambah 2 berarti 10, 2 rakaat sebelum Isya berarti 12. Yang ghairu mu'akkadah 12, yang mu'akkadah yang sangat dianjurkan 10. Jadi kalau kita gabung 22 rakaat qobliyah ba'diyah. Jadi sebelum duhur apa, liba lohro apa, sebelum asar 4, sebelum maghrib 2, setelah sebelum Isya 2.
Rahimallahu imra'an shalla qabla al-asri arba'an. Hadis sahih menurut Imam Ibnu Huzaimah. Nah, karena Nabi kita, semoga Allah menyayangi orang yang menjaga 4 rakaat sebelum asar. Yang menjaga 4 rakaat sebelum asar dapat doa khusus dari Nabi. Tapi kamaina kene kutu-kutu tenaga makate kapan dia kehadiri paling tidak jagain di 10 supaya yang 10 tadi sebelum subuh 2, sebelum duhur 2, setelah duhur 2, setelah maghrib 2, setelah isya 2, apalagi dia isyanya as-sajadah sama al-muluk. Lampa ditambahi witri langsung ngaletal lu alhamdulillah. Kata tu nih modal lompong itu. Modal lompong nih. Tapi bagi orang yang belum istiqomah salat 5 waktu, tak kira pikir sampai sunnah ke sampai 5 waktu murah. Murah jamai kan tidak perlu sampai 5 waktu. Nah, saran sampai witri khusus bagi mereka yang sudah istiqomah sampai 5 waktu, tambah-tambahin modal. Tapi bagi mereka yang belum istiqomah salat 5 waktu, jangan cari yang sunnah sebelum yang wajib menatap dalam diri kita. Itu 5 waktu. Dan yang ketiga, kata beliau Imam Abdul Aziz bin Abi Ruwad, yang ketiga adalah asyib. Apa asyib? Uban. Uban itu pelajaran bagi orang. Berapa ubannya Nabi ketika meninggal? Nabi meninggal usia 63 tahun. Berapa ubannya Rasulullah? Sahabat menghitung. Bulu yang beruban di jenggot Nabi ketika wafat lam yujawis isrina syahr, tidak melewati 20 helai putih di jenggot Nabi ketika meninggal. Tidak sampai 20 bulu di jenggot Nabi yang memutih di saat wafatnya Rasulullah SAW. Usia 63. Sedikit uban. Kama-kama tahu lah, tapi ini agak aku tinggal 40 tahun. Ibu lah. Tetena sekilo lah. Karena kadang-kadang rambut memutih itu pikirannya terlalu banyak. Atau kadang-kadang istrinya membuat cepat dia berubah. Selalu tamu terik dodong, nah makasih. Pusing berubah. Oke, bumi ulun. Seperti doanya Nabi Daud, karena Allahumma inni a'udzubika min imrati su' tuqarribuni syaibah tuqarribuni asyaibah qabla al-masyib. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari istri yang membuat saya beruban sebelum waktunya beruban. Nabi 63 tahun tidak sampai 2 helai bulu uban di jenggot Nabi SAW. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, uban salah satu pelajaran bagi kita. Punanya mau toke bu, na bayi-bayi kan, apalagi puna alis nami kebo. Oh, udah jenggot lagi botol ya, alis lagi botol, Allah, baji kiminjo ati ya pakai botol ati ya, si kakak pakai botol, panggawu kan pakai botol, si kiri ka baca, ngaji ya baca, sampai nggak katutui, si kakak katutui, muna kebo aja. Karena setiap satu helai rambut yang memutih, maka yang memutih akan berbicara kepada yang hitam. Nah karena, oi sarbatangku. Nah karena kebom anak berarti bahan itu bayi dipanggokan. Awalu man syabah fil islami Ibrahim, orang pertama beruban di dalam tauhid adalah Ibrahim alaihissalam. Ketika dia beruban, maka dia bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Maha zayaro?" Apa nenek kebo-kebo kerilu karena hadza huwal waqar. Yang itu yang ada memutih di kepalamu itu adalah simbol ketenangan, simbol kedamaian, simbol ketenangan. Nah, karena Nabi Ibrahim fazidni minhu, kalau begitu tambahkan ketenanganku ya Allah. Maknanya orang kalau sudah beruban para lumi sanan-sanan pakasiana hatina beribadah. Dan si gue cuma oke si gue niat pak bete jangan lah sebut ini jangan tak botol si bunyi botol atau tahu tidak sampai loloa minang tahu tidak sampai lah haula la quwwata illa billah para lu oke oke bu juga parah masih
Netun tawa ke ibu langsung mana semir.